Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 yang saya banggakan. Jumpa kembali dengan saya Pak Niko di mata pelajaran PKN. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita masih membicarakan materi di bab 2, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi masih di bab 2 juga, di bagian awal sekali, yaitu tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri. Lalu kali ini kita akan masuk ke subbab yang kedua ini, ya, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, jadi nanti tinggal satu subbab lagi, yaitu kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Berikut saya tampilkan lagi tujuan pembelajaran kita supaya kamu tidak lupa. Nanti silakan dibaca lagi. Ada 4 kompetensi inti dasar, ya, mulai dari sikap, ada 2, sosial, spiritual, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, kita langsung ke materi, diawali dengan salah satu Undang-Undang Dasar kita, yaitu preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar. Kita lihat. Nah, jadi pembukaan UUD ini merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang selalu ditegakkan. Kita lihat kedudukannya. Pembukaan UUD ini merupakan sebuah konstitusi, jadi bukan sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara, tetapi merupakan sebuah konstitusi atau norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Pada dasarnya pembukaan UUD ini mengandung berbagai pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum dan melandasi kelahiran hukum negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Dengan demikian, pembukaan UUD ini berkedudukan sebagai tertib hukum Indonesia. Nah, berbicara mengenai tertib hukum Indonesia, tentu ada syarat-syarat yang diperlukan dalam tertib hukum di Indonesia. Kita lihat apa saja syaratnya. Ada 4. Yang pertama itu subjek. Adanya subjek. Siapakah subjek? Yaitu pemerintah yang mengadakan peraturan hukum. Kemudian adanya kesatuan asas kerohanian. Nah, ini menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum, yaitu Pancasila. Lalu adanya kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan hukum seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian ada juga kesatuan waktu untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk negara. Itu ya, 4 syarat tertib hukum. Masih? Nah, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar. Nah, pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum, kemudian juga termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri, yang dijadikan sebagai sumber hukum positif. Jadi hukum positif itu artinya hukum yang berlaku di negara kita. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD ini diwujudkan ke dalam pasal-pasal, selanjutnya dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya, seperti Tap MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah. Nah, kita lihat juga pokok kaidah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar.
Pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan kaidah negara Indonesia yang fundamental yang berisi beberapa hal penting sebagai berikut. Ada 3 ya. Yang pertama itu dasar tujuan negara, kemudian dasar ketentuan pembentuk undang-undang, tujuan pembentuk, kemudian asas kerohanian. Nah, saya sampaikan yang pertama itu terdiri atau terbagi menjadi 2. Jadi dasar tujuan negara itu dipecah lagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya itu meliputi dasar politik Indonesia yang bebas aktif. Misalnya sesuai dengan bunyinya, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian tujuan khusus atau yang disebut dengan tujuan nasional itu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah itu ya, ada 3 pokok kaidah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah sekarang baru kita masuk ke inti dari pembahasan materi kita, yaitu kedudukan dan sifat. Ada fungsi, maksud saya nanti juga dijelaskan sifat. Nah yang pertama kita lihat kedudukan dan sistematika dalam Undang-Undang Dasar. Kedudukan, jadi Undang-Undang Dasar ini berkedudukan tertinggi dalam hierarki atau jenjang ya, tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sistematika, yang pertama pembukaan terdiri dari 4 alinea, kemudian pasal-pasal dengan rincian sebagai berikut. Jadi dijelaskan pula sebelum diamandemen dan setelah diamandemen. Sebelum amandemen itu ada 16 bab, setelah diamandemen menjadi 21 bab. Kemudian sebelumnya 37 pasal, diamandemen menjadi 73 pasal. Lalu sebelumnya ada 49 ayat, di amandemen menjadi 170 ayat. Kemudian 4 pasal aturan peralihan disederhanakan atau dikurangi menjadi 3 pasal aturan peralihan. Dan yang terakhir, sebelum perubahan memiliki 2 ayat aturan tambahan, setelah perubahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. Jadi jumlahnya sama tapi berubah dari ayat ke pasal. Itu tadi kedudukan dan sistematika undang-undang. Sekarang sifat dan fungsi. Nah, sifat dari undang-undang itu ada yang tertulis, singkat dan supel, serta rigid. Tertulis merupakan suatu peraturan yang tercantum secara jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Singkat, memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Supel artinya disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan, artinya bisa direvisi, diperbaiki, entah itu dikurangi atau ditambah, itu supel. Kemudian rigid ini kebalikannya, sulit untuk diubah dan bisa pun memerlukan cara yang khusus dan istimewa untuk merubahnya. Itu tadi 4 sifat ya dari Undang-Undang Dasar. Kemudian fungsi. Yang pertama sebagai hukum dasar, kemudian sebagai alat kontrol, sebagai pengatur, dan sebagai alat penentu. Nah, sebagai hukum dasar artinya setiap produk hukum, tindakan atau kebijakan pemerintah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian sebagai alat kontrol artinya menjadi pengontrol atau pengawas ya, untuk mengawasi atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. Lalu yang C sebagai pengatur itu mengatur tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. Selanjutnya yang D sebagai alat penentu, artinya menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara termasuk aparat negara. Nah, demikianlah beberapa materi kita, penjelasan dari
materi bab 2 bagian kedua, yaitu fungsi dan kedudukan dari Undang-Undang Dasar 1945. Semoga dengan penjelasan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua.